Dari tisu. Pakai apa? Tisu. Pakai tisu. Berapa kali pakai tisu? 1 kali. 1 kali aja langsung gangguan ereksi. Iya. Nih ya pemirsa ya. Apa namanya, nyoba senamnya kan? Tak coba itu memang ngalir sih waktu di itu dia bangun. Terus waktu saya nge-gym itu, habis itu dia itu Nggak lagi mau bangun kembali lagi. Nah, kalau sudah tahu begini, kira-kira bener nggak pilihanmu? Olahragamu? Olahraga kamu apa? Fitness sih sebelumnya. Fitness, nggak boleh sama sekali. Udah ya, aku udah bilang. Apalagi hobi lain. Aku cuma supaya kamu nanti nggak keliru. Fitness jangan dulu. Kalau kamu pengen segera membaik, nggak boleh. Udah lumayan ngurangin. Ya, kalau bisa stop. Stop dulu. Ya. Stop. Kamu pengen segera sembuh kan? Nggak ada obatnya loh, nggak ada operasinya, nggak ada yang jual. Iya, memang sih kemarin udah apa namanya, nyoba senamnya kan? Tak coba itu memang ngalir sih waktu di itu dia bangun. Terus waktu saya nge-gym itu, habis itu dia itu nggak lagi mau bangun kembali lagi. Nah, sudah tahu begini, kira-kira bener nggak pilihanmu? Kamu ada bermasalah di ereksi, kamu lakukan senamku waktu belum kenal aku nih. Ada efeknya ndak? Ada. Kira-kira kenapa kok berefek lakukan senamku? Soalnya dia meregangkan aliran darah. Nah, darah masuk ke sini lebih banyak. Saat jaringan meregang, pembuluh darah ikut melebar, termasuk saluran-saluran lain yang menunjang organ reproduksi. Itu ikut membaik. Saluran-saluran selain pembuluh darah, hasil dari peregangan jaringan dan otot. Ya. Jadi sangat masuk akal darah masuk ke situ lebih. Kemudian kamu nge-gym lagi. Nggak mau dia, nggak mau bangun. Kira-kira apa? Tarik kesimpulan. Mungkin karena itu, mungkin ketika saya mengangkat berat itu karena saya kebanyakan menahan gitu. Nah, saat menahan, apa yang terjadi di jaringan di area kamu menahan? Perut bawah misalnya. Iya, di sini sih. Kenceng kan? Iya, kenceng. Ya, kenceng kan? Sama-sama hasilnya kenceng, gerakan senamku, tapi kencengku ini untuk meregangkan. Kencengmu di saat nge-gym itu nahan. Memadatkan. Iya. Sama-sama kenceng, hasilnya bertolak belakang. Efeknya pun bertolak belakang. Usia 25, keluhannya ejakulasi dini dan sulit ereksi. Versi kamu sulit ereksinya akibat dari apa? Supaya yang dengerin ini nggak ikut-ikutan kamu. Dari tisu. Pakai apa? Tisu. Pakai tisu. Berapa kali pakai tisu? 1 kali. 1 kali aja langsung gangguan ereksi. Keluhannya ejakulasi dini. Wajar. Pria di dunia ini mengeluhkan ejakulasi dini dianggapnya momok. Sebenarnya bukan momok. Itu wajar karena kondisi otot yang tidak bagus, yang fungsinya salah satunya menahan sperma tidak bisa berfungsi dengan baik karena kamu nggak tahu gimana memperlakukan dia. Itu yang bikin dia tidak bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Usia 25, keluhan cepat keluar dan ereksinya sulit karena menggunakan tisu. Cuma sebenarnya nggak kerasa itu sebetulnya. Kebas. Iya, kebas. Ya. Saat kamu pakai tisu, rasanya kebas. Saat merasa kebas itulah kamu merasa bisa menahan lebih lama. Ya. Kamu curiga nggak kenapa kok kebas? Pria saat terangsang sampai terjadinya ereksi itu karena sistem sarafnya bekerja, penerima rangsangannya bekerja. Saat kamu terangsang, penis kamu ereksi karena sarafnya bekerja. Saraf ini connect sama otak, kirim-kiriman sinyal, saling mengirimkan sinyal. Otak berpikir kotor, penis ereksi. Nah itu otaknya ngirimin sinyal ke saraf. Kamu nggak berpikir apapun, kok tahu-tahu ereksi. Sarafnya yang ngirimin sinyal ke otak, gitu. Nah, cara kerja alat bantu yang kamu pakai itu supaya lama keluarnya, itu ngilangin sensasi yang seharusnya kamu rasakan saat kamu merasa nikmat. Artinya adalah daya tangkap sistem saraf kamu yang seharusnya terangsang berdiri diredam. Harusnya berpijar tajam, diredupkan, tapi kamu nggak nyadar. Jadi efeknya apa? Saat dia meredup, nggak sensitif lagi, murah, meriah.
salah besar. Pria kalau kehilangan sensor itu impoten. Saraf kalau sudah rusak parah, sulit bangunnya itu nggak cuma sulit bangun. Ini kamu sekarang sulit bangun. Sulit bangunnya itu nggak cuma sulit bangun. Ini kamu sekarang sulit bangun. Pakai aja terus. Nggak boleh. Ya. Terus kenapa kok jadi lama keluarnya? Ya jelas. Kenapa ereksinya maksimal? Suhunya kan memanas, pembuluh darah kamu melebar, darah masuk lebih banyak, dia tetap ereksi. Tapi kan motornya itu kamu redupkan, jadi lama keluarnya. Seharusnya saat pengen bisa lama, itu penahan spermanya yang bekerja. Penahan sperma ini kalau kendaraan remnya. Nah saat kamu mengeluhkan sulit ereksi, gas kamu keserang. Kenapa keserang? Saat kamu terangsang, dia akan nanjak tuh. Sistem sarafnya bekerja nanjak, kamu terangsang banget nanjak. Kamu pakai tisu, kamu tekan dia, ngedrop dia. Nah, saat dia nanjak begini, kamu takut tabrakan, remnya difungsikan untuk menghadang. Pelajari di situ, ada gas, ada rem, ya. Itu materinya. Itu sampai kapan? Kamu harus pahami dan itu pedoman seumur hidup antara gas dan rem. Ini kendaraan, anggap kendaraan, mesin kendaraan. Sistem saraf yang kamu keluhkan sehingga dia meredup itu gasnya. Jadi terus yang tak kirim tadi itu ada gambar apa, nanti kamu pelajari di situ, ada gas, ada rem, ya. Itu materinya. Itu sampai kapan kamu harus pahami dan itu pedoman seumur hidup. Penahan sperma itu remnya, darah kamu itu olinya. Kalau pengen di sini nggak ngadat, olinya nggak boleh kurang. Oli itu diciptakan dari senam. Khusus kamu karena buruk banget plus jogging. Saya udah jogging. Nah ya, terus olahraga lainnya. Kalau aku mau tanya gini, olahraga kamu lain apa? Hobi olahraga kamu apa? Fitness sih sebelumnya. Fitness, nggak boleh sama sekali. Kalau bisa stop. Stop dulu. Stop. Kamu pengen segera sembuh kan? Nggak ada obatnya loh, nggak ada operasinya, nggak ada yang jual. Iya, memang sih kemarin udah nyoba senamnya kan. Tak coba itu memang ngalir sih waktu di itu dia bangun. Terus waktu saya nge-gym itu, habis itu dia itu nggak lagi mau bangun kembali lagi. Nah, kalau sudah tahu begini, kira-kira bener nggak pilihanmu, olahragamu? Ya, nggak mau bangun. Kira-kira apa? Tarik kesimpulan. Mungkin karena mungkin ketika saya mengangkat berat itu karena saya kebanyakan menahan gitu. Nah, saat menahan, apa yang terjadi di jaringan di area kamu menahan? Perut bawah misalnya. Iya, di sini sih. Kenceng kan? Iya, kenceng. Ya, kenceng kan? Sama-sama hasilnya kenceng, gerakan senamku, tapi kencengku ini untuk meregangkan. Kencengmu di saat nge-gym itu nahan. Memadatkan. Iya. Sama-sama kenceng, hasilnya bertolak belakang. Efeknya pun bertolak belakang. Artinya adalah olahraga kamu bener nggak? Iya, sudah. Bener nggak? Iya. Salah toh? Bukan. Kalau kamu tetap lakukan, ya percuma kamu kesini. Ya, jadi harus cerdas. Oh, aku udah tahu nih, ini meregangkan, ini malah buntu. Kalau kamu tetap lakukan itu, kamu kesini lagi tak tolak. Kamu udah tahu itu buruk, ya jangan. Tidak semua orang, tidak semua pria tidak boleh nge-gym, enggak. Dilihat dulu jaringan kamu kayak apa, keluhanmu apa. Kalau jaringannya buruk seperti ini, keluhannya seperti ini, nah kamu sudah tahu akibat buruknya, ya jangan lakukan. Jangan jadi pria bodoh. Buat apa bayar aku? Ya, udah berhenti ya. Oke. Terus sekarang kamu ganti jogging. Iya. Senamnya kamu lakukan nggak? Waktu itu sih dilakukan peregangan. Kalau sudah tahu dilakukan hasilnya bagus, ya itulah yang kamu butuhkan, gitu loh. Jogging saja, kenapa aku bilang jogging saja nggak cukup? Peregangan di titik-titik yang buntu nggak kamu dapat di jogging. Itu alasannya aku ciptakan senam itu, supaya hasil dari jogging itu lebih berasa. Tak ciptakan stretching itu. Kenapa stretchingku beda? Kenapa nggak seperti orang-orang di luar? Kenapa senam kegelku beda? Nggak seperti yang di luar? Karena yang di luar itulah yang aku pelajari kelemahan mereka di mana. Kegel gaya ini, kegel gaya ini. Kenapa aku nggak ikut-ikutan ngajarin kayak mereka? Misalnya nih, ada vlog ngajarin kegel kayak gini, vlog B ngajarin kegel juga mirip. Ya mereka tiru meniru. Lihat vlog dia, aku juga bikin mirip-mirip atau niru. Aku enggak. Aku justru melihat A, B, C, D itu kelemahannya di mana.
Efek buruknya apa? Aku nggak boleh ngajarin kayak gitu karena aku tahu ada sesuatu yang rusak nanti di situ. Cuma mereka nggak tahu untuk keluhan ejakulasi dininya mungkin membaik, tapi untuk organ-organ lain belum tentu. Ini tujuannya juga untuk pemirsa supaya berhati-hati nih kalau lihat contoh-contoh di luar, lihat promo di luar, obat apa, olahraga apa. Ya karena nggak tahu akhirnya kayak gini-gini. Keluhan kamu untuk sulit bangunnya, nggak konsisten, loyo, lembek, itu masuk kategori gas. Nanti dipelajari materi gasnya. Untuk keluhan cepat keluar itu di kategori rem. Ini sekalian aku kasih tahu itu. Ya, nanti selanjutnya karena kamu belum menguasai materi supaya enggak kemakan durasi pengerjaan sambil dikerjakan, tak kasih tahu, tak ulas. Karena kan kamu belum sempat. Nah, sekarang cuci muka, tangan sudah, kaki sudah, pipis, sabun. Kamu praktekin senamku sambil tak pandu, ya, kamar mandi. Itu dulu pemirsa, korban dari tisu-tisuan ya. Mau kerjakan dulu. Usianya 25. Tapi nih biarin kliennya denger, biarin ya. Usianya 25 kayak 30, menua sebelum waktunya, degeneratif. Penurunan organ atau apapun sebelum waktunya, degenerasi ya. Nah, dia ini organ-organnya menua. Nanti kita cari tahu kenapa dia menua. Usianya 25 kayak 30. Asupannya nggak dijaga, kelihatan banget. Olahraganya selama ini keliru. Dah, bimbing olahraga dulu. Siu, thank you. Mudah-mudahan ini sebuah bisa dijadikan edukasi ya bagi Anda supaya tidak dengan mudahnya tertipu iklan, tidak dengan mudahnya tergiur sesuatu yang seolah menjanjikan hal baik, fatal akibatnya. Dia sulit bangun,